Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Fatihya dari kelas 91 absen 31. Di sini saya akan menjelaskan sistem hormon. Yang pertama itu kita menyebutkan nama-nama kelenjar hormon. Yang pertama ada kelenjar thymus, nah di sini ini. Yang kedua ada kelenjar hipofisis, ada di sini. Yang ketiga kelenjar adrenal, ada di sini. Yang keempat ada kelenjar hipotalamus, di sini. Yang kelima ada kelenjar paratiroid, di sini. Yang keenam ada testis. Yang ketujuh ada kelenjar tiroid. Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Yang kesembilan ada ovarian. Yang kedua, macam-macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hormon fungsinya. Yang pertama ada kelenjar thymus. Kelenjar thymus menghasilkan hemoglobin dan stimulus yang berfungsi dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua ada timosin, menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Yang kedua ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis menghasilkan thyroid stimulating hormone atau TSH. Fungsinya merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH, berfungsi merangsang konteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone atau FSH, berfungsi mendorong pembentukan dan kematangan gamet. Yang keempat luteinizing hormone atau LH, mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Selanjutnya ada prolaktin, berfungsi menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Selanjutnya ada growth hormone atau GH, merangsang pertumbuhan tulang. Selanjutnya ada melanocyte stimulating hormone atau MSH, berfungsi mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Selanjutnya ada oksitosin, berfungsi membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Selanjutnya ada vasopressin atau antidiuretik hormon atau ADH, berfungsi menjaga kadar air dalam tubuh. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Ini gambar kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal menjadi dua korteks, yaitu korteks dan medula. Yang pertama ada korteks. Korteks ini menghasilkan korteks mineral, berfungsi menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua ada glucocorticoid, berfungsi mengubah protein menjadi glikogen, dalam arti mengubah glikogen menjadi glikosa. Selanjutnya ada androgen, berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Yang kedua ada medula. Medula ini menghasilkan adrenalin, berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Selanjutnya ada noradrenalin, berfungsi mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Yang
Yang keempat ada hipotalamus. Hormon hipotalamus menghasilkan hormon antibiotik berfungsi untuk memelihara keseimbangan kadar air di dalam tubuh, maksud kapasitas darah yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja tekanan darah manusia. Selanjutnya ada hormon oksitosin, berfungsi mengatasi berbagai tingkah laku maupun emosi seseorang seperti mempengaruhi perasaan cemas. Yang ketiga ada hormon somatostatin, memiliki peran dalam mencegah kelenjar pituitari memproduksi hormon tertentu, misalnya hormon pertumbuhan dan tiroid stimulating hormon atau TSH. Yang selanjutnya ada hormon melepas hormon pertumbuhan, berfungsi memacu kelenjar pituitari reproduksi hormon pertumbuhan dan memengaruhi pertumbuhan seorang anak serta metabolisme karbohidrat maupun lemak di dalam tubuh. Selanjutnya ada hormon pelepas gonadotropin, berfungsi memiliki peran dalam memberikan rangsangan terhadap pelepasan hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Selanjutnya ada hormon melepas kortikotropin, berfungsi mengatur respon tubuh terhadap stres, emosi maupun fisik, serta bertanggung jawab dalam mengontrol rasa lapar, haus, dan suhu tubuh. Nah, ini contoh dari hipotalamus. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Ini gambarnya di kelenjar paratiroid menghasilkan hormon syarat hormon, berfungsi mengendalikan kadar kalsium darah. Selanjutnya yang keenam ada testis. Ini gambar testis. Testis menghasilkan testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Yang ketujuh ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin dan triiodidrin, berfungsi dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Selanjutnya ada kalsitonin, berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan insulin, berfungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula urat atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Selanjutnya ada glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat atau seperti ini. Yang kesembilan ada ovarium. Ovarium menghasilkan androgen, berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua ada progesteron, berfungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kita lanjut ke macam-macam gangguan pada sistem hormon. Yang pertama ada diabetes. Penyebabnya yang ini disebabkan oleh karena adanya produksi hormon insulin yang tidak optimal. Solusinya yang pertama rutin olahraga, yang kedua menjaga berat badan tetap ideal, yang ketiga menerapkan pola makan sehat. Yang kedua ada penyakit Addison. Penyebabnya kerusakan pada kelenjar adrenal yang berakibat pada produksi hormon steroid yaitu kortison serta aldosteron menjadi sedikit. Solusinya yang pertama itu mengobati infeksi jamur, yang kedua mengontrol diabetes, yang ketiga identifikasi gejala kanker untuk mencegah penyebaran sel ke kelenjar adrenal dan aliran darah. Yang ketiga hipertiroidisme, penyebabnya pada kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang tinggi. Solusinya yang pertama berhenti merokok, yang kedua teratur
memeriksa kondisi leher. Yang ketiga, membatasi asupan kedelai. Yang keempat, ada struma. Penyebabnya, penyakit ini disebabkan karena kekurangan iodium. Solusinya, konsumsi cukup iodium. Yang kedua, nambah asupan buah-buahan. Yang ketiga, manfaatkan bawang putih. Penyakit yang kelima ada hipotiroidea, disebabkan karena kekurangan hormon tiroid. Solusinya, atur pola makan. Yang kedua, hindari stres. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.